Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang digital object identifier ya. Sebelum kalian nonton, jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya ya. Digital Object Identifier atau pengenal objek digital dalam bahasa Indonesianya adalah tools pengenal permanen yang bisa digunakan pada suatu dokumen elektronik, terutama yang terkait dengan artikel jurnal. DOI adalah link untuk mendapatkan naskah jurnal. Jika kita memasukkan nomor DOI, maka akan diarahkan ke jurnal yang dimaksud. Jadi, DOI ini adalah mengidentifikasi objek secara digital. Itu fungsi dari DOI ya, teman-teman. DOI memiliki format sederhana berbentuk string, karakter yang terbagi menjadi dua bagian, prefix dan suffix. Keduanya dipisahkan oleh karakter garis miring. Bagian prefix menunjukkan sebuah otoritas atau lembaga yang berwenang mengassign DOI, dan bagian suffix menunjukkan identifier yang diberikan oleh suatu objek dokumen tertentu. Jadi contoh DOI seperti ini ya teman-teman, kalian bisa lihat. Lembaga yang memanfaatkan DOI di Indonesia salah satunya adalah Dikti, Kemenristek Dikti. Dikti dapat menggunakan DOI untuk melacak keberadaan sebuah dokumen atau karya ilmiah. Jadi untuk menunjukkan proceeding atau jurnal asli ke tim reviewer, itu membuktikan keaslian tulisan dari DOI. DOI memang tidak ditunjukkan untuk menjamin apakah sebuah objek itu bisa dipercaya atau tidak, misalkan untuk memeriksa keutuhan integritas naskah. Tetapi sebagai sebuah sistem, DOI telah distandarkan sebagai ISO 26324. Semua resistan yang menggunakan DOI harus memenuhi standar ISO ini. Intinya, sistem dan mekanisme DOI yang dijalankan dalam sebuah lingkungan yang terkendali. Jadi meskipun isi sebuah dokumen bisa saja diragukan, tetapi sistem temu lacaknya dapat dipercaya karena sudah terstandarisasi. DOI ini bukan hanya bisa dilakukan oleh suatu jurnal, tetapi juga diberlakukan untuk publikasi lainnya seperti buku, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, atau review artikel ilmiah ya. Apa bedanya DOI, ISBN, dan ISSN? Jadi perbedaan antara DOI adalah yang paling mencolok dari ISN adalah sangat dikenal secara meluas. ISN dikenal sangat meluas, sedangkan kalau DOI masih sedikit yang mengenal sistem ini. Bahkan para dosen atau para senior peneliti tidak heran bahwa regulasi penentuan angka kredit saat input NOR DOI ini belum diakui, malah masih diwajibkan untuk mencantumkan alamat situs artikel. Inilah makna dari akses permanen meski artikel hanya diterbitkan secara elektronik. Dengan ini tidak ada ketergantungan atas perubahan alamat situs penerbit yang mungkin berubah-berubah. Salah satu komponen dalam kepustakaan adalah ISSN, International Standard of Serial Number atau Standar Internasional Nomor Majalah, merupakan nomor pengenal yang diberikan kepada terbitan berkala. Contoh terbitan berkala yang sering dijumpai adalah surat kabar, newsletter, buku tahunan, majalah, laporan, maupun proceeding. Jadi manfaat dari ISSN ini adalah memudahkan pelaksanaan administrasi dalam pemesanan sebuah majalah. Akan cukup dengan menyebutkan nomor ISSN-nya. Jadi nomor ISSN ini akan memastikan pelanggan atau pembaca mengenai majalah yang sama atau hampir sama judul atau namanya. Mengacu pada definisi ISSN tersebut bahwa ISSN pasti memiliki nomor tersendiri yang tidak mungkin untuk digandakan. Jika terdapat seseorang yang ketahuan mengkopi ISSN suatu karya, maka dia akan ditindak oleh pihak hukum.
Bahkan untuk setiap perubahan kecil seperti suatu karya yang berganti judul, maka akan mendapatkan nomor ISSN yang berbeda. Jadi ISSN ini terdiri dari 8 angka yang merupakan nomor pengenal dari majalah tersebut. ISBN International Standard Book Number atau nomor standar buku internasional merupakan pengidentifikasi unik untuk buku-buku yang digunakan secara komersial. Salah satu fungsi utama dari ISBN adalah untuk memperlancar arus distribusi buku, sehingga pemesanan buku dapat dilakukan berdasarkan ISBN dari buku yang bersangkutan. Cara ini memiliki keuntungan, yakni dapat mencegah terjadinya kekeliruan nama, pengarang yang sama atau judul buku yang hampir sama tetapi isinya berbeda. Fungsi lain dari ISBN adalah ajang promosi bagi para penerbit karena informasi mengenai ISBN ini dikumpulkan, kemudian diterbitkan dan disebarluaskan oleh Badan Nasional Pusat atau Badan Internasional di Berlin, Jerman. Dalam penulisannya, singkatan dari ISBN adalah huruf besar dan terletak di depan angka-angka pengenal dan pemeriksa. Antara setiap bagian pengenal dan pemeriksa dibatasi oleh tanda penghubung. Misalkan ISBN 978 yang menunjukkan angka pengenal produk terbitan buku dari IEA. 602 itu merupakan kode kelompok. 8519 adalah kode penerbit. 93 kode judul. 9 angka pemeriksa. Cara mendapatkan DOI yang pertama, silahkan buka link Crossref karena penerbit terkenal seperti EAA, Springer Line, Elsevier Group, Taylor and Friends, and John Millay and Sons pasti sudah mendaftarkan setiap artikel yang diterbitkannya ke Crossref. Yang kedua, salin semua daftar pustaka yang ada ke dalam kotak dialog pada website Crossref. Yang ketiga, secara otomatis Crossref akan memberikan DOI pada setiap daftar pustaka yang Anda telah salin. Jadi untuk mendapatkan DOI, pertama buka link Crossref. Ini tampilannya ya, kalian tinggal klik linknya https://doi-crossref.org, simple text query ya. Kemudian ini ada 2 daftar pustaka, kalian langsung salin di Crossref ya. Kemudian kalian paste ke dalam kotak dialog yang ada pada website Crossref. Secara otomatis Crossref akan memberikan DOI pada setiap daftar pustaka yang sudah Anda salin. Kayak munculnya kayak begini ya teman-teman. Jadi hasil dari Crossref akan muncul seperti ini ya. Jadi kalian sudah tahu kan caranya mendapatkan DOI menggunakan Crossref. Kemudian jika kalian menemukan DOI tapi tidak tahu sumbernya dari mana, kalian bisa cari. Caranya kayak gini. Yang pertama, silahkan buka link https://www.doi.org. Kemudian yang kedua, salin semua DOI yang ada ke dalam kotak dialog pada website DOI. Terus yang ketiga, maka akan secara otomatis akan memberikan informasi terkait alamat pustaka tersebut. Caranya begini ya teman-teman. Yang pertama, kalian klik link https://www.doi.org. Jadi ini tampilan dari DOI ya teman-teman. Setelah itu, salin semua DOI yang ada dalam kotak dialog pada website DOI. Jadi kalian harus salin semua ini ya teman-teman. Kemudian kalian paste di kotak dialog yang ada pada website DOI ya teman-teman. Kayak gini ya tampilannya. Kemudian secara otomatis akan muncul informasi terkait alamat pustaka tersebut. Jadi gimana teman-teman? Kalian udah tahu kan sekarang? Untuk mengasah kemampuan kalian, yuk kita kerjakan homework berikut ini. Tugas pertama, kalian cari DOI di website Crossref. Ada 2 ya daftar pustaka yang kalian harus cari DOI-nya.
Tugas kedua, carilah daftar pustaka atau sumber rujukan dari informasi 2 DOI berikut ini ya. Kalian harus cari menggunakan DOI ya, website dari DOI. Baiklah teman-teman, thanks for watching ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.